Ya, saya melihat bahwa ada persoalan terkait dengan masalah kualitas ya, kualitas penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama itu sangat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukumnya gitu ya. Dan yang kedua itu juga sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan substansi hukum atau peraturan perundang-undangannya. Dan yang ketiga tentunya sangat berkaitan dengan masalah budaya hukum masyarakatnya. Nah, terkait dengan hal yang pertama, Pak, terkait dengan aparat penegak hukumnya atau struktur hukumnya itu tentu ada hal-hal yang sangat berkaitan dengan kualitas aparat penegak hukumnya. Kualitas aparat penegak hukumnya itu bisa dipengaruhi oleh satu, tingkat profesionalitasnya yang bersangkutan aparat penegak hukum dan juga integritas dari aparat penegak hukum itu. Nah, aparat penegak hukum di sini yang saya maksudkan adalah bisa dari kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian ada hakim, dan ada juga advokat atau pengacara yang tentunya ini sangat mempengaruhi proses penegakan hukum yang tadi saya maksudkan. Nah, terkait dengan profesional dan integritas itu dari aparat penegak hukum itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses rekrutmennya gitu ya, bagaimana proses rekrutmen dari aparat penegak hukum itu. Nah, proses rekrutmen dari aparat penegak hukum itu juga sangat ditentukan oleh banyak hal begitu ya. Banyak hal diantaranya adalah terkait dengan apakah ada unsur KKN ataukah ada unsur-unsur titipan ya. Dan ini juga sangat mempengaruhi dari kualitas aparat penegak hukum ketika nanti menjalankan profesinya bekerja di instansinya masing-masing. Apakah itu bisa sebagai pengacara, bisa sebagai ke polisi, bisa ketika dia melakukan satu proses penyidikan, apakah juga dia sebagai jaksa ketika dia melakukan proses penuntutan perkara pidana, dan bahkan juga ketika dia melakukan satu proses pemeriksaan di pengadilan gitu. Itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi saya maksudkan gitu ya. Pertama tentunya kan harus memenuhi persyaratan formal gitu ya. Persyaratan formal dalam proses rekrutmen aparat penegak hukum, apakah mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup baik gitu ya. Misalkan dari mana latar belakang pendidikannya. Contoh kalau misalkan hukum itu biasanya kan di dalam program studi hukum itu tentunya kan ada yang namanya akreditasi begitu. Bagaimana status akreditasi program studi lulusan itu atau SDM yang akan mendaftarkan sebagai calon aparat penegak hukum tadi. Kemudian bagaimana dari track record yang bersangkutan kan kita bisa lihat juga gitu ya. Nah, kemudian proses-proses yang lainnya saya kira nanti memang harus ada namanya pelatihan-pelatihan ya, training-training yang memang aparat penegak hukum itu mempunyai suatu kualifikasi tertentu gitu ya. Itu juga sangat mempengaruhi dari tingkat nanti ketika dia terjun di masyarakat terkait dengan profesionalitas yang bersangkutan. Nah, yang paling penting menurut hemat saya juga terkait dengan soal integritas, Pak. Jadi integritas di sini dimaksudkan adalah latar belakang yang bersangkutan. Bagaimana latar belakang yang bersangkutan, katakanlah misalkan apakah mereka mempunyai satu latar belakang latar belakang di keluarganya bagaimana, kemudian latar belakang katakanlah background bagaimana dia melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinan yang dia ikuti gitu ya, apakah itu dia seorang muslim, apakah dia seorang Kristiani, apakah dia seorang Katolik, apakah dia seorang Buddha dan seterusnya ya, yang memang ini sangat menentukan sangat menentukan integritas juga, karena ternyata latar belakang seperti itu juga sangat mempengaruhi ketika dia terjun di dalam masyarakat ya, khususnya dalam menjalani profesi sebagai aparat penegak hukum itu. Ada banyak faktor, Pak. Faktor lingkungan, faktor keluarga biasanya juga sangat berpengaruh. Kebetulan saya ketika saya lulus sarjana hukum dari Fakultas Hukum UI, saya tidak ada kepikiran gitu ya untuk menekuni profesi sebagai katakanlah sebagai aparat penegak hukum yang saya maksudkan. Apakah itu sebagai lawyer pada waktu itu ya, sebagai jaksa maupun sebagai hakim, saya juga tidak punya kepikiran. Pikiran saya adalah pada waktu itu karena latar belakang orang tua saya adalah seorang guru ya, dua-duanya guru, maka saya ingin menjadi dosen gitu pada waktu itu. Dan saya alhamdulillah ya saya tekuni profesi itu sebagai dosen dan sampai sekarang berjalan gitu ya. Meskipun dalam perjalanannya saya juga menekuni profesi yang lainnya gitu. Tapi passion saya ternyata setelah saya jalani dalam sekian tahun berprofesi di bidang hukum ini, ternyata saya lebih cenderung ke akademisinya dibanding dengan profesi-profesi yang lainnya gitu. Bahkan saya juga
selain sebagai lawyer kan saya juga sebagai seorang arbiter juga gitu. Nah, ketika saya berpraktek gitu ya, saya pasti akan selalu menjalankan apa namanya nilai-nilai yang saya yakini itu dalam praktek. Makanya saya memilih-milih dan memilah-milah satu kasus gitu. Tidak semua kasus saya terima gitu. Nah, inilah yang saya yakini bahwa saya harus mulai memilih-milih dan memilah-milah kasus. Mana kasus-kasus yang memang itu patut untuk saya apa namanya berikan satu bantuan hukum gitu, dan mana yang tidak perlu gitu ya. Karena sebagai seorang akademisi yang lebih cenderung nuansa akademisnya lebih kental gitu ya. Itu kan nilai-nilai apa kebenaran dan sesuai dengan sebenarnya dengan prinsip-prinsip hukum yang sebenarnya kebenaran dan keadilan itulah yang harus kita perjuangkan gitu.